Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali semut menyapa Anda di hari ini, hari peringatan hutan sedunia, yaitu 20 yang selalu kita peringati di 21 Maret. Lalu kita angkat tema yaitu hutan sebagai penopang kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 46 telah diatur bagaimana tentang kehutanan, penyelenggara perlindungan kehutanan, konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah keadaan hutan kita di Sumatera Utara dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya lebih baik lagi? Hari ini dalam momen peringatan Hari Hutan Sedunia kita membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Oding Afandi S. Hud MP selaku pemerhati kehutanan kita hari ini. Selamat sore Pak Oding. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir hari ini ya Pak ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan juga bersama dengan Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Bapak Insinyur Herianto MSI yang saat ini akan bergabung sebentar lagi bersama kita. Saya ke Pak Oding. Pak Oding, kalau tadi saya buka sama undang-undang tentang bagaimana kita bisa menjaga hutan ini. Dalam peringatan Hari Hutan Sedunia ini, bagaimana Bapak melihat kondisi hutan kita di Indonesia secara umum dan di Sumatera Utara? Bapak memandangnya bagaimana? Baik, terima kasih para pemirsa TVRI yang ada di rumah. Sebenarnya kalau berbicara tentang seperti apa kondisi hutan pada saat ini, itu ada beberapa kriteria gitu. Kita ingin melihat apakah sebuah kawasan hutan itu yang disebut lestari atau tidak. Kalau misalkan nanti dari sisi tutupan lahan, apakah sekarang hutan itu banyak yang bertutupan? Tentu tutupan yang maksud adalah pohon gitu misalkan. Nanti kalau dalam kondisi itu banyak hutan yang gundul, itu menandakan ketidaklestarian. Nah sebenarnya kita mungkin tidak bisa melihat secara fisik secara langsung gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat tanda-tanda. Hutan lestari itu kan ada 3 tandanya. Baik nanti dari sisi ekologinya gitu ya, dari sisi ekonominya dan sisi sosialnya. Nah dari sisi ekologi ini berkaitan dengan lingkungan. Kita lihat apakah misalkan ketika hujan sering banjir enggak, ketika hujan terjadi longsor enggak gitu ya. Nah kalau hal-hal itu terjadi, ini menandakan hutan tidak lestari. Karena kerusakan-kerusakan yang ada di hulu itu akan berdampak ke hilir. Kita bisa bayangkan kalau dengan tema kita seperti yang kita bahas bahwa hutan sebagai penopang kehidupan, nanti kan sebenarnya banyak aspek nih. Dari sisi lingkungan tadi, sebagai penopang lingkungan, kita bisa bayangkan kalau hutan rusak, banjir gitu kan, itu konsekuensinya. Nah, kita sudah bisa bayangkan bahwa disitulah penopang kehidupan kita sudah rusak. Banjir itu kan tidak hanya misalkan kemudian air meluap di sungai gitu, tapi kan apa yang terjadi? Merusak misalkan nanti ke rumah-rumah yang di kampung misalkan. Ada sarana prasarana umum juga yang rusak karena banjir misalkan. Itu baru sisi ekologi gitu dari sisi lingkungan. Konon lagi mungkin kalau terjadi longsor, ada korban, ya kan nyawa. Kita saja misalkan sering mendengar misalkan ada longsor di area Sibolangit misalkan. Sehingga bagaimana yang namanya perjalanan dari Medan ke Brastagi itu macet. Coba hitung berapa kerugiannya. Ya kan? Nah, boleh jadi longsor yang ada di Sibolangit itu karena ada kerusakan hutan. Karena kan nanti berbicara ini fungsi hutan, fungsi pohon. Jadi pohon itu nanti akan menjadi salah satu jalan meresapkan air hujan masuk ke tanah. Ketika pohon tidak ada, nah fungsi meresapkan air ke tanah itu nggak ada, sehingga air hujan langsung mengalir di permukaan, ya kan? Karena mengalir di permukaan ya pasti langsung menuju ke bagian bawah, dan itulah sering menyebabkan longsor, banjir dan sebagainya itu. Nah, sisi kedua, apakah hutan lestari atau tidak dilihat dari sisi ekonomi. Sekarang nanti berbicaranya, apakah hutan itu sudah memberi istilahnya apa ya, sumbangsih yang besar nggak terhadap satu, mungkin boleh saja kita sebut APBD, APBN daerah misalkan. Terus di dalam proses itu jangan lupa tuh, apakah dengan keberadaan hutan itu masyarakat yang ada di sekitar hutan atau di dalam hutan sudah merasakan nggak manfaat keberadaan hutan itu? Kalau misalkan APBD, APBN masih rendah, berarti hutan belum
lestari, hutan belum termanfaatkan secara optimal. Konon lagi kemudian, kalau masyarakat yang berada di sekitar hutan tidak merasakan manfaat keberadaan hutan, gitu ya. Kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam kawasan hutan, di istilahnya dilarang gitu. Mereka mau ngambil ke hutan nanti disebut perambah gitu. Ini menunjukkan hutan tidak memberikan manfaat kelestarian bagi ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir itu kita sering mengidentifikasi kelestarian itu dari sisi fungsi sosial budaya. Nah, bagaimana misalkan dari sisi sosial dan sisi budaya, apakah kemudian hutan sudah memberi manfaat secara sosial misalkan dalam satu sisi ya, penyerapan tenaga kerja enggak gitu. Sejauh mana kemudian hutan itu keberadaannya bisa mengurangi angka pengangguran gitu ya. Sejauh mana kemudian nanti keberadaan hutan itu kemudian merubah perilaku masyarakat yang tadinya mungkin dia merusak hutan berubah menjadi melindungi hutan. Kan sebenarnya berbicara tentang kenapa ada perubahan perilaku, orang merasakan karena ada manfaatnya gitu. Kalau dinilainya ini tidak manfaat, ngapain saya untuk memelihara hutan, menjaga hutan gitu ya kan. Biasanya orang akan mengalihkan fungsi-fungsi hutan itu ke non kehutanan yang dipikirnya boleh jadi ini secara ekonomi lebih besar. Nah, makanya dari 3 kategori ini sebenarnya bahasa kita sih mungkin kalau harus menyeimbangkan agak berat. Tapi setidaknya ada keoptimalan sehingga nanti tidak terlalu jomblang perbedaannya. Karena kan konsekuensinya kalau kita mementingkan ekonomi, pasti konservasi jatuh. Kalau kita pun nanti terlalu mementingkan konservasi, menjaga hutan gitu, terus masa nggak diambil manfaatnya? Ini anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menopang kehidupan kita. Nah, saya kira disitulah sebenarnya nanti kita akan berbicara sebuah kawasan hutan itu dia lestari atau tidak dilihat dari 3 kategori tadi. Kira-kira gitulah gambaran umumnya ya secara ini. Gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana kondisi kita ketika banjir, mungkin itu bisa menjadi barometer juga ketika musim hujan apakah banjir atau tidak begitu. Dan kelongsoran yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera Utara atau di Sumatera kalau kita katakan itu banyak terjadi kelongsoran dan lain sebagainya. Berarti itu menandakan indikasi kerusakan hutan begitu. Menandakan itu sebuah indikasi. Itu gak diragukan lagi. Baik. Nah, kalau kita kepada tadi poin bahwa masyarakat merasakan manfaat dari hutan itu sendiri. Nah, sementara ketika masyarakat mengambil manfaat dari hutan itu nanti akan menjadi illegal logging dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak agar tidak salah dalam memanfaatkan hutan sehingga jatuh menjadi pidana gitu? Iya. Yang sering dikeluhkan oleh teman-teman masyarakat di sekitar hutan termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat gitu loh, adalah hak mereka untuk punya akses masuk ke dalam kawasan hutan, termasuk di dalamnya adalah memanfaatkan kawasan hutan. Nah, dia biasanya sering, kalau bahasa saya barangkali gitu ya, berbenturan gitu ya, bahasa lebih luasnya mungkin nanti ada bentrok dengan pemilik izin gitu ya, pemanfaatan hutan yang secara umum adalah perusahaan skala besar, swasta. Nah, biasanya begitu. Karena kalau sebuah kawasan hutan sudah diberikan hak pengelolanya kepada pihak lain, maka itu menutup pihak lain untuk memanfaatkannya. Meskipun masyarakat di sekitar masyarakat sekitar hutan. Ini sifat dari apa yang disebut ciri common full resource dari sebuah sumber daya, termasuk hutan. Jadi artinya kalau sebuah sumber daya itu sudah dimanfaatkan orang lain, itu akan menutup orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, sehingga ketika di situ berdampingan, ini misalkan sebuah kawasan hutan, di situ sudah ada pengusaha hutan, sementara masyarakat yang juga dekat dengan kawasan hutan, dia tidak bisa masuk, tidak bisa akses. Kenapa? Ya karena itu sudah diizinkan hak orang lain. Nah, makanya sekarang di dalam kebijakan pemerintahan Jokowi itu sejak 2016 gitu ya, ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu P83 dulu kita sering menyebutnya ya, 2016 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, sekarang P83 itu sudah berubah menjadi Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, jadi sebuah sistem pengelolaan melalui perhutanan sosial itu sekarang memberikan hak legal kepada masyarakat sekitar hutan terhadap
termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan. Gitu. Jadi kita tidak akan lagi memposisikan masyarakat nanti sebagai pelaku illegal logging, perambah hutan gitu. Nggak akan memposisikan itu. Karena nanti mereka akan diberi hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan kawasan hutan. Ya tentu nanti akan diberikan kepada masyarakat di area-area yang belum ada areal pemanfaatan oleh pihak lain. Kalaupun nanti sudah ada misalkan di situ perusahaan yang memanfaatkan kawasan hutan, maka nanti akan dilakukan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan dalam memanfaatkan hutan. Jadi mekanismenya sekarang sudah sangat bagus kebijakannya, gitu, sehingga kita tidak akan lagi mudah-mudahan ya tidak akan ada lagi konflik masyarakat dengan siapapun di dalam pemanfaatan hutan. Saya kira itu. Baik. Kalau mekanismenya sudah dibuat, maka kita mau lihat bagaimana pelaksanaannya tentunya kan. Iya, persis. Nah, ini kita sudah bergabung bersama Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Insinyur Herianto MSI. Selamat sore, Pak. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Baik, Pak. Jadi kita langsung nanya ya, Pak ya, walaupun baru datang nih, Pak. Tadi sudah dibahas tentang Permen, Pak, bahwa ada perhutanan sosial. Nah, ini dibuat sedemikian rupa mekanismenya agar tidak menimbulkan konflik antara masyarakat di sekitar dan pemilik perusahaan. Pak, bagaimana mekanisme perhutanan sosial ini? Apa yang dimaksud perhutanan sosial untuk mencerahkan juga kepada masyarakat yang berada di pinggiran hutan mungkin agar bisa mengambil hak juga dari hutan begitu? Silakan, Pak. Jadi perhutanan sosial itu sekarang kita menggunakan P9 ya. P9 itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian PP 23 tahun 2021 dan juga Permen LHK P9 tahun 2021. Nah, kalau perhutanan sosial itu adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan kawasan hutan. Jadi hutan itu sudah merupakan barang yang tidak haram lagi untuk dikelola oleh masyarakat. Jadi kalau dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan itu selalu larangan. Nah, kalau sekarang kita dibuka akses seluas-luasnya masyarakat untuk mengelola kawasan hutan itu. Dengan istilah sekarang ada 5 jari. Pertama hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan rakyat, hutan kemudian hutan adat dan juga kemitraan. Nah, mungkin ini mekanisme ini dilaksanakan adalah untuk itu tadi, untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat. Masyarakat diberi izin. Jadi berupa perizinan ini, perizinan untuk mengakses mengakses pengelolaan kawasan hutan. Perizinan itu bisa sampai 35 tahun. Jadi ada kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nah, itu nanti kalau sertifikat itu biru ya, kalau ini sertifikatnya sertifikat hijau namanya. Gitu. Nah, untuk pemerintah provinsi, perhutanan sosial ini sekarang kita upayakan harus terintegrasi dengan kegiatan yang ada di pemerintah provinsi. Jadi kalau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur, sebagaimana yang diinginkan dalam visi dan misi, yaitu membangun desa, menata kota. Jadi kita membangun itu dari desa. Kawasan hutan itu kan dari desa. Nah, kami kehutanan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Perhutanan sosial itu tidak akan berhasil tanpa adanya campur tangan ataupun kolaborasi lah saya bilang antar instansi yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi ini perintah Pak Gubernur juga bahwa saya harus mengkoordinasikan semua aktivitas yang ada di perhutanan sosial. Kami punya lahan. Kita punya 72.000 hektar kawasan yang sudah berizin dari 177 izin yang ada. Nah, dengan adanya potensi tersebut, kami sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur untuk mengintegrasikan aktivitas. Di situ aktivitas yang bisa kita integrasikan adalah perkebunan. Perkebunan itu dari sisi komoditi perkebunan, misalnya kopi, kemudian misalnya karet, kemudian komoditi seperti coklat dan sebagainya. Itu bisa masuk sebagai aktivitas di dalam kawasan hutan di perhutanan sosial tadi. Dan juga peternakan. Nah, peternakan ini bisa kita laksanakan di dalam kawasan perhutanan sosial. Selain itu juga kan kita perhutanan sosial ini mengupayakan peningkatan produk dari hasil usaha perhutanan sosial itu. Kalau kita sebut dengan kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS. Nah, KUPS ini kan perlu juga binaan.
perlu pembina maksud saya. Nah, pembina ini adalah kita harapkan dari Dinas Koperasi dan UKM dan juga Dinas Perdagangan. Nah, inilah yang Sehingga dimaksud. nilai ekonominya bisa menggeliat ya Pak ya? Meningkat. Karena apa? Ya artinya produk ada di kami di kehutanan. Kemudian kita punya lahan. Nah, kita kan harus juga punya teknologi pengemasan, kemudiannya penjualan. Kalau pengemasan kita berharap ini bisa masuk dalam Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya mungkin campur tangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Baik. Karena itu di perhutanan sosial itu jelas di dalam kawasan hutan dan merupakan biasanya desa. Desa, ya, tentu ya, karena kalau di kota ditata gitu ya, Iya, tadi dikatakan begitu. membangun desa. Pak, tapi itu tadi ada perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat sekarang trennya nih Pak, Ya. Wisata Pak, tempat penginapan dan lain sebagainya. Nah, ini apa termasuk masyarakat yang menggunakan hutan secara baik dalam undang-undang, atau sebenarnya penginapan-penginapan ini kan sudah dihabiskan begitu lalu dibuat pondasi, apakah ini tidak justru merusak Pak? Karena kita lihat makin ke alam makin ramai nih Pak orang yang minat. Silakan. Jadi sebenarnya tidak haram melakukan aktivitas istilahnya infrastruktur di dalam kawasan hutan. Bahkan di kawasan konservasi pun masih dibolehkan. Nah, itu tergantung dengan pengaturan. Kalau di kawasan konservasi namanya blok. Nah, kalau di dalam kawasan hutan produksi itu malah saya bilang lebih mudah aturannya. Boleh. Yang paling penting kalau sudah mempunyai perizinan, mereka punya rencana kerja. Rencana kerja apa yang akan mereka lakukan di area yang sudah mereka punya izin baik, tadi. menarik. Berarti Pak, untuk seorang masyarakat yang berada di sekitar hutan atau yang mau memanfaatkan hutan, apa saja syarat yang harus dia penuhi untuk mendapatkan izin itu Pak? Oh, mudah. Pertama, dia punya areal yang betul merupakan tempat dia bergantung untuk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dia masyarakat setempat. Yang ketiga, ya jelas dia punya perorangan juga boleh. Perorangan pun boleh. Nah, kalau mereka ingin mengklaim areal yang lebih besar, itu baru mereka membentuk kelompok. Kalau perorangan kan boleh satu orang bisa 15 hektar. Apalagi kelompok. Jadi persyaratan yang administrasinya dia adalah warga negara Indonesia yang berada dan tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan itu sendiri. Satu lagi, kita kan butuh pendamping. Perhutanan sosial itu butuh pendamping profesional yang mendampingi masyarakat, itu pun diberi kesempatan untuk masuk dalam perhutanan sosial. Baik, jadi memang tidak sulit ya Pak ya selama ada lahannya dan masyarakat setempat begitu. Dan tadi disebutkan bahwa dia juga harus memberikan gambaran apa yang akan dia buat terhadap lahan yang akan diberikan izinnya. Nah, biasanya sejauh ini Pak, masyarakat ini kan permennya baru ya Pak ya? Baru P9-nya. Baik. Nah, sebenarnya sudah disampaikan belum ke masyarakat, atau masyarakat belum tahu sama sekali nih tentang ini, bahwa mereka ternyata bisa mendapatkan izin dari menggunakan hutan? Jadi gini, mungkin barangkali yang ada juga sudah disampaikan bahwa perhutanan sosial ini awalnya adalah Permen LHK nomor P83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Nah, di situ sebenarnya sudah tersosialisasi. Hanya di situ ada yang namanya kemitraan. Nah, jadi kemitraan itu bisa dilakukan oleh pengelola wilayah di tingkat tapak. Nah, pengelola wilayah di tingkat tapak pada waktu itu adalah UPT, kami namanya Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Bedanya dengan yang sekarang, dengan P9, kemitraan itu tidak lagi diberikan hak kelolanya kepada UPT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara itu, tetapi diberikan kepada pemegang izin. Pemegang izin di sini dalam hal ini, kalau dulu kita kenal dengan HTI maupun HPH, kalau sekarang namanya PBPH. Pemanfaatan berizin. Pemanfaatan berusaha. Ya. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Maaf, sorry itu. Nah, itulah yang punya kesempatan untuk bermitra. Sementara UPT KPH tadi, unit pelaksana teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan tadi, bertindak sebagai regulator maupun fasilitator yang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi di tingkat tapak. Kita punya wilayah hutan kelola pemerintah provinsi itu 2,76 juta hektar untuk Provinsi Sumatera Utara, dengan ditangani oleh 16 UPT KPH plus 1 UPT Balai Tahura. Jadi dari 2,6 juta lahan untuk Provinsi Sumatera Utara, ada 72.000 saja yang baru ada izinnya ya Pak ya? Yang baru ada izin untuk perhutanan sosial.
Itu dari peta indikatifnya 550.000 yang dicadangkan. Harusnya. Berarti banyak yang belum nih. Belum. Nah, saya ke Pak Oding kalau begitu sebagai Silakan. pemerhati kehutanan nih. Pak Oding bagaimana nih? Tadi katanya sudah disosialisasikan, tapi Iya. ternyata masih ada lahan-lahan yang. Tapi sebelum dijawab kita jeda sebentar ya Pak. Ya, nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumut Menyapa. Hari ini kita membahas bagaimana hutan menjadi penopang kehidupan. Ini tentunya dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia 21 Maret dan hari ini di tahun 2022. Baik, saya ke Pak Oding kembali nih. Pak Oding, tadi dikatakan bahwa masih ada banyak lagi kuota kalau kita katakan nih. Kalau ada masyarakat yang memanfaatkan dari hutan tersebut. Ini kurangnya kesadaran atau memang masih tingkat pengetahuan masyarakat Sumatera Utara untuk mengelola hutan tadi masih kurang untuk perencanaannya, Pak? Oke. Baik, kalau saya secara pribadi melihat begini. Kesempatan atau peluang yang diberikan oleh pemerintah khususnya di kita di Sumatera Utara gitu ya, dengan 500.000 kira-kira gitu ya areal yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial. Memang kalau sekarang baru tercapai 76, sebutlah maksimal 100 gitu. Jadi kalau 100 per 500 itu kira-kira baru 20%. Nah, ini memang masih rendah gitu. Nah, saya kira di dalam proses ini ketika pemerintah sudah membuka peluang, sebenarnya kan peluang itu harus ditangkap secara aktif oleh masyarakat. Nah, dalam kondisi barangkali misalkan kita melihat fungsi yang utama itu memang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, kita semua juga harus mensosialisasikan. Gitu. Nah, boleh jadi kan nanti ada keterbatasan di pihak pemerintah. Dalam hal ini boleh jadi misalnya Dinas Kehutanan dan KPH. Tapi kalau saya lihat kita pun sudah genjar gitu. Karena kan saya ini selalu mendampingi Pak Kadis di dalam kegiatan pengembangan perhutanan sosial, termasuk bahkan bahasa kita percepatan perhutanan sosial itu. Nah, tapi boleh jadi ketika adanya keterlambatan respon dari masyarakat, bisa jadi ada kendala-kendala yang disebutkan Pak Kadis sebagai syarat-syarat tadi gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dua sisi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah pemerintah dalam hal ini nanti Dinas Kehutanan, KPH, ya sebenarnya kami juga ada di kelompok kerja perhutanan sosial itu. Saya sendiri sebagai ketua bidang percepatan akses gitu. Jadi sebenarnya kan kita juga sudah melakukan apa yang disebut dengan jaring jebol gitu, apa namanya Pak, kerja bareng jemput bola. Jadi sekarang itu kita mencari masyarakat siapa yang kalian mau mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial, ayo kita fasilitasi. Ayo kita dampingi. Baik, nah ini menarik Pak, karena kita sekaligus sosialisasi ya Pak ya. Bagaimana masyarakat bisa menghubungi, apakah ada IG tersendiri atau pertama pasti kita akan menghubungkannya ke KPH kan Pak Heri ya. Nah nanti kalau sudah berhubungan dengan KPH, di wilayah KPH tersebut kan kalau memang ada areal hutan yang diindikatifkan atau disiapkan untuk perhutanan sosial, itu kan bisa langsung berhubungan dengan KPH gitu. Jadi karena kan yang utama itu adalah kawasan itu harus terpetakan di areal indikatif ini. Karena tidak bisa diberikan kawasan hutan yang bukan areal perhutanan sosial kemudian dimohonkan perhutanan sosial itu. Jadi memang sudah dipetakan juga oleh pemerintah ya Pak ya, agar ada yang untuk jadi cagar alam dan ada yang Nah, dan peta indikatif ini kan setiap 6 bulan direvisi ya Pak Kadis. Jadi nanti sesuai kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya sudah begitu mudah gitu. Nah, ketika di dalam proses itu kemudian kita sudah memastikan ini areal yang disiapkan untuk perhutanan sosial, ya maka syarat-syarat tadi harus disiapkan oleh masyarakat. Saya kira tidak terlalu susah lah. Kalau secara administrasi misalkan nanti masyarakat membuat kelompok, bahkan boleh berpribadi, boleh koperasi, nanti kelompok itu misalkan mengumpulkan KTP, tanda tangan, KK gitu ya. Nanti mereka membuat peta areal mana yang akan dimohonkan gitu ya, dinilai potensinya seperti apa gitu. Dalam proses itu kan kemudian tinggal langsung dimohonkan ke menteri. Nah konon lagi nanti kalau cerita Pak Kadis tadi kita sudah ada rancangan perda yang sudah disiapkan ya, integrasi antara perkebunan, peternakan dan perhutanan sosial. Nanti Pak Gubernur itu bisa mengeluarkan skema perhutanan sosial ini. Tapi khusus untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa. Jadi kita nggak jauh-jauh lagi nanti ke Menteri Kehutanan. Jadi semakin mudah lagi ya Pak? Semakin lebih mudah, semakin lebih dekat. Makanya ini akan memperpendek istilahnya jarak administratif yang boleh jadi jarak waktu gitu.
Nah, kira-kira gitu. Baik, saya Jadi ke apa Pak- yang kurang sekarang gitu? Baik, jadi sudah sangat dimudahkan nih masyarakat. Sangat ya, Pak, dimudahkan. ya. Saya ke Pak Herianto kalau begitu. Tapi Pak, ini mengingat dimudahkannya masyarakat untuk mengakses hutan. Apakah mengambil nilai ekonomi dari sana atau perizinan dan lain sebagainya. Tapi mengingat tadi di awal Pak Uding sudah membuka beberapa indikator tentang hutan kita ini sehat atau enggak sebenarnya di Provinsi Sumatera Utara itu terkait ekologinya. Sering banjir dan longsor enggak? Kalau sering banjir longsor berarti rusak. Nah ini Pak, kita lihat beberapa hari ini kita sering banjir ya Pak ya, dan di atas juga sering longsor begitu di tempat-tempat wisata dan sebagainya. Lalu hutan dibolehkan lagi untuk dikelola masyarakat untuk diambil nilai ekonominya. Ini bagaimana Pak logikanya? Apakah tidak diperbaiki dulu baru boleh dimanfaatkan atau ini secara bersamaan terjadi begitu? Silakan Pak. Jadi perhutanan sosial itu adalah salah satu solusi. Salah satu solusi untuk mengurangi hal-hal yang ilegal di dalam kawasan hutan. Kalau kita tidak tidak melegalkan apa yang mereka lakukan di dalam kawasan hutan, kalau melegalkan artinya kita memberikan aturan. Mereka harus melakukan segala sesuatu di dalam kawasan hutan itu sesuai dengan aturan. Kita kan nggak tahu apa yang dilakukan mereka. Kita kan nggak tahu kapan mereka akan melakukannya. Kita kan nggak tahu apa yang digunakannya dalam melakukan itu. Nah, tetapi kalau sudah dilegalkan, diberikan akses yang luas secara legal kepada mereka, kita punya kesempatan untuk mengawasi, kita punya data siapa yang mereka lakukan, kita punya data siapa yang melakukan, dan kita tahu apa yang mereka butuhkan. Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, kan mereka bisa entah masuk dari mana-mana. Nah, dengan adanya mereka punya hak legal di situ, mereka akan menutup akses orang-orang lain di luar mereka yang tidak bertanggung jawab untuk mengelola atau memanfaatkan daerah tersebut. Kan kalau illegal logging itu kita tidak pungkiri terjadi di daerah hulu. Itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang berasal dari luar kawasan hutan itu sendiri. Saya yakin kalau masyarakat di situ yang cuma memanfaatkan nggak akan habis seperti itu. Nah, dengan masyarakat diberi akses, mereka jadi penjaga. Jadi ikut menjaga begitu. Iya, itu tujuan utama sebenarnya. Jadi akses yang diberikan kepada masyarakat, punya tanggung jawab, ada rasa memiliki kawasan hutan itu sendiri. Jadi prinsipnya masyarakat kita berikan kesempatan untuk melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan agar mereka punya akses dan mendapatkan penghasilan dari situ, sejahtera, hutannya bisa terjaga dan bisa lestari. Baik, nah tapi oke kalau itu menjadi tujuan justru untuk menjaga hutan begitu. Nah kalau Bapak sendiri sebagai Kadis Kehutanan melihat keadaan hutan di Provinsi Sumatera Utara ini bagaimana Pak? Apakah dalam kadar rusak atau sebenarnya masih normal-normal saja meskipun sering banjir di data ke Kota Medan? Bapak melihatnya bagaimana kerusakan, apa sudah cukup baik hutan di Sumatera Utara? Saya juga tidak bisa bilang bahwa kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Nggak bisa bilang begitu. Karena beberapa kali saya melakukan operasi dan berhasil saya lakukan tangkapan. Saya berapa kali menangkap alat berat yang sedang beroperasi untuk melaksanakan aktivitas membuka lahan pertanian alasannya. Bahkan mereka mengaku kelompok masyarakat, kami cuma menggunakan alat berat untuk menjadikan lahan pertanian. Yang dijadikan lahan pertanian itu adalah kawasan hutan. Begitu kita cek ke dalam, sudah begitu banyaknya pohon-pohon yang ditebang dan itu terjadi. Nah, itulah sebenarnya tugas kita, tugas Dinas Kehutanan. Jadi Dinas Kehutanan Provinsi, pemerintah provinsi itu tugasnya sekarang, kalau dulu bisa jadi pengelola di tingkat tapak, kalau sekarang adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Dan kita sebagai pembina dalam hal pengembangan perhutanan sosial itu. Jadi saya juga tidak bisa bilang baik-baik saja. Tapi kita punya komitmen untuk memperbaiki kawasan hutan itu. Tapi kita juga masih punya kawasan hutan yang baik. Baik, saya ke Pak Uding nih. Biar Pak Kadisnya istirahat dulu nih Pak Uding. Baik. Pak Uding, tadi dikatakan hutan kita juga tidak bisa dikatakan baik-baik saja begitu, dan juga sudah dilakukan mekanisme agar masyarakat juga ikut menjaga hutan lewat tadi sosial tadi perhutanan sosial. Nah, untuk membuat atau memperbaiki hutan-hutan yang kalau kita katakan sudah rusak nih di Provinsi Sumatera Utara khususnya, apa yang bisa dilakukan masyarakat Pak untuk bisa memperbaiki hutan kita yang sudah rusak? Kalau saya secara pribadi, kita harus memberi kesadaran dulu ke masyarakat tentang pentingnya kawasan hutan itu seperti apa. Dalam pengertian penting itu fungsinya gitu. Baik, coba Bapak bisa memberikan sosialisasi nih di layar kita sekarang. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Pentingnya apa untuk masyarakat? Yang pasti kalau berbicara kepentingan dari sisi ekonomi, itu misalkan kita bahas tadi, itu banyak sumber-sumber kebutuhan masyarakat itu yang berasal dari hutan. Nah,
ketika kerusakan terjadi di dalam kawasan hutan, maka secara otomatis juga akan menghilangkan sumber pendapatan di kawasan hutan. Oleh karena itu, supaya pendapatan itu terus-menerus diperoleh dari kawasan hutan, caranya apa? Menjaga kelestarian kawasan hutan. Nah, salah satu cara sebenarnya ketika berbicara menjaga kelestarian hutan, ini termasuk juga mungkin dari sisi fungsi ekologi tadi gitu ya. Kita bisa bayangkan kenapa penting menjaga hutan. Karena ada manfaat untuk misalkan mencegah kita dari banjir, ada hutan nanti fungsi untuk meresapkan air mungkin nanti sebagai sumber mata air gitu. Coba kita bayangkan kalau sebuah kawasan hutannya ditebangi, begitu hujan deras seperti tadi kita bicara terjadi banjir, terjadi longsor, begitu kemarau karena tidak ada air yang diserapkan, kekurangan air kita atau bahkan kebakaran hutan kan gitu ya Pak Heri ya. Nah, oleh karena itu kita menanamkan kepada masyarakat itu sama lagi menjaga hutan. Salah satu cara memang tidak ada lain adalah kegiatan menanam. Menanam ya Pak. Nah, namun ingat nih, di dalam proses menanam hutan harus ada, kalau bahasa saya ini kami itu punya komunitas namanya Gerakan Tanam dan Memelihara Pohon. Jadi harus ada jaminan ketika kita menanam pohon itu dipelihara dan jadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat ketika menanam pohon kemudian memelihara pohon? Ketika kebutuhan ekonomi mungkin harus cepat diperoleh oleh mereka. Kan pohon ini setidaknya kalau mau dipanen, kalau kayu gitu ya kan Pak, yang 5 tahun mungkin paling cepat. Selama 5 tahun itu terus ngapain? Nah, makanya nanti di dalam pengelolaan hutan itu ada yang disebut dengan konsep agroforestry tadi. Pak Heri sudah mencanangkan ini kawasan hutan, nanti di situ orang bisa nanam tanaman perkebunan, nanam tanaman pertanian. Kan itu cepet tuh, ya kan? Kalau di kawasan tambak mungkin ada dengan perikanan, ya ada dengan tambaknya. Jadi kita tidak mesti harus menunggu hutannya besar, pohonnya gede baru ditebang gitu. Tapi selama menunggu pohon besar, ya kita bisa melakukan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan. Bahkan boleh jadi nanti kalau kita mengembangkan hasil hutan yang bukan kayu, itu kan banyak tuh kan Pak Heri ya. Bisa ada rotan misalkan, ada getah misalkan gitu ya, ada mungkin lebah madu sekarang. Kita bisa kembangkan di situ. Dan itu semuanya sebenarnya ada di hutan. Nah, oleh karena itu saya kira bagi kita di dalam proses bagaimana istilahnya meyakinkan gitu, kalau kita menjaga hutan akan menjadi penopang kehidupan, itu memang kita harus dua sisi. Satu, kita yakinkan ada manfaatnya, dan kedua kita mengajak mari memelihara fungsi-fungsi itu. Nah, saya selalu berpikir begini, kalau berbicara tentang Pak Heri misalnya tadi ya, yang di hulu itu boleh jadi rusak, gitu ya kan? Kita yang di hilir kena dampak. Nah, harapan kita kan yang di hilir ini, yang hulu itu pertahankan dong hutannya, gitu. Nah kan ngomongnya mungkin yang di hulu itu pasti, kalau kami mempertahankan hutannya, terus kami dapat apa? Benar. Nah makanya kalau bahasa saya Pak Heri ini, harus ada konsep di dalam pengelolaan hutan, bahwa hutan itu lintas administrasi, lintas pemerintahan. Oleh karena itu orang-orang yang di hilir itu harus memberi sumbangsi sebagai balas jasa mempertahankan hutan. Sebenarnya mekanisme ada ini. Kita sering menyebutnya dengan payment for environmental services. Jadi jasa penyelamatan lingkungan atau imbal jasa lingkungan. Makanya sebenarnya nanti kalau ada peraturan daerah atau pergub misalkan, masyarakat di Kota Medan misalkan ya, per individu atau per apa melalui mekanisme seperti apa, misalkan seorang individu misalkan per bulan harus menyisihkan uang 10.000, nanti akan dikelola oleh pemerintah. Uang 10.000 dikemanain? Kita berikan ke masyarakat yang ada di sekitar hulu, apakah yang di Tanah Karo, di mana yang mempertahankan hutan. Baik, ini alternatif solusi lah. Alternatif solusi, sehingga nanti kan orang di hutan, di hulu saya itu semangat mempertahankan hutan. Gitu. Bahwa kalaupun saya tidak menebang hutan, saya dapat hasil hutan melalui agroforestry-nya, saya juga dibayar orang mempertahankan hutan. Baik, ini nah, ide dari mekanisme yang sangat bagus menurut saya. Kita nanti akan bahas ide ini tersebut, kita sampaikan ke Pak Kadis juga, tapi sesaat lagi ya Pak ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan,
masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumur Penyapa. Hari ini kita membahas dalam rangka peringatan Hari Hutan Sedunia 21 Maret, kita membahas bagaimana hutan menjadi penopang kehidupan. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 0614146353. Sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 0614146353. Terutama mungkin untuk teman-teman kita atau saudara kita yang berada di sekitar hutan. Nah, ini ada nih hal-hal menarik bagaimana agar bisa mendapatkan izin, bisa mengelola hutan dan bisa memanfaatkan nilai ekonomi dari hutan. Anda bisa menghubungi di 0614146353. Saya ke Pak Herianto menanggapi tadi ada usulan. Nah, sekaligus juga nih Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Oding tadi, bagaimana kira-kira Pak menurut Bapak? Kita sosialisasi itu adalah mendidik masyarakat. Tapi tetap aja pemerintah itu harus berperan. Nah, untuk itu rehabilitasi itu adalah jalan yang harus tidak bisa ditawar-tawar, harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, untuk anggaran rehabilitasi di dalam kawasan hutan itu adalah kewenangannya di pemerintah pusat. Itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. 2014. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini harus menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi hutan, menyiapkan bibit, melakukan kegiatan penanaman di areal-areal kawasan hutan tertentu, tertentu yang sudah dianggap sebagai lokasi yang harus direhab karena kekritisan. Jadi di situ ada kriterianya. Jadi untuk tahun 2019 sampai 2021 itu sudah berdasarkan data yang saya miliki itu sudah hampir 25.000 hektar yang sudah dilakukan rehabilitasi. Yang dalam hal ini anggarannya diarahkan ke BPDAS namanya, Balai Pengelolaan Das aliran sungai ya Pak? Ya, yang Wampuse Ular maupun Asahan Barumun. Tetapi lokasinya itu di wilayah KPH, di wilayah hutan milik pemerintah provinsi tadi. Nah, ini memang harus dilakukan karena kan masyarakat juga tidak mungkin dia punya anggaran untuk itu. Nah, inilah kewajiban pemerintah. Nah, kewajiban pemerintah ini didapat dari mana? Itulah dari sumber dari dana DR, DBH yang diperoleh dari hasil hutan yang dimanfaatkan secara ekonomi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Jadi terus kemudian juga mangrove juga itu juga dilakukan penanaman. Mangrove kan juga merupakan komoditas hutan. Cuma sekarang itu ditangani oleh namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, untuk tahun 2021 kemarin itu ditargetkan sekitar 15.000 hektar dan sudah terrealisasi kalau nggak salah sekitar 7 atau 8.000. Nah, ini insya Allah tahun ini ditambah lagi 7.000 hektar. Jadi sebenarnya kalau secara simultan dari data yang awal saya miliki itu sekitar 62.000 hektar kawasan hutan mangrove itu sudah sekitar sekitar 23.000, 32.000 itu sudah bisa direhabilitasi. Tapi mungkin nanti datanya akan kita perbarui, kita cek. Karena kan banyak kendala yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas mangrove itu sendiri. Misalnya alih fungsi lahan, kemudian juga pada saat rehabilitasi cuaca tidak mengizinkan. Nah, itu yang mempengaruhi keberhasilan. Tapi itu adalah salah satu bagian dari rehabilitasi mangrove menjadi bagian rehabilitasi hutan dan lahan.
Gitu. Baik, saya ke Pak Oding. Pak Oding, tadi dikatakan bahwa Pak Herianto dan bersama kawan-kawan ini juga sudah sering melakukan pemeriksaan di hutan dan mendapatkan orang-orang yang melakukan tindak illegal logging tadi dikatakan begitu. Oke, pidananya kita tahu sudah ada begitu. Nah, ini Pak Oding melihatnya mereka sudah tahu nih ada pidana ketika melakukan illegal logging, tapi tetap melakukan bahkan sampai sekarang begitu. Kalau tidak didapatkan oleh pemerintah maka akan terus begitu. Apakah pidana itu belum cukup menjadi efek jerah bagi mereka para pelaku illegal logging? Kalau saya melihat secara umum biasanya akan tangkap itu bukan tokohnya, Pak ya. Itu yang menjadi masalah. Karena di sini ada katakanlah pemain kunci biasanya gitu yang memanfaatkan sekali masyarakat gitu. Makanya coba bayangkan dikatakan Pak Heri, kelompok masyarakat yang sudah kawasan itu kami hanya ini untuk membuka areal pertanian gitu. Ternyata sebenarnya di dalamnya itu kayu yang udah ditebangin gitu. Itu siapa itu? Kan nggak mungkin masyarakat yang melakukan itu gitu. Nah, kalau terkait efek jerah bagi para pelaku illegal logging gitu, kalau menurut saya juga sudah cukup ya. Undang-Undang 18 tahun 2013 itu ya tentang pencegahan perandasan illegal logging itu sudah jelas itu. Apa hukuman misalkan bagi pembakar hutan, apa hukuman bagi perambah, apa hukuman bagi pelaku illegal logging gitu kan. Bahkan sampai denda terbesar itu kan 50 miliar gitu ya kan. Bisa sampai denda penjara itu. Makanya kan seperti beberapa waktu lalu ada perusahaan-perusahaan besar yang juga melakukan kegiatan ilegal oleh pemerintah juga didenda gitu. Ya kan kayak gitu Pak Heri. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup istilahnya tegas lah ya pemerintah di dalam kan menerapkan hukuman bagi para pelaku illegal logging. Ya kalau bahasa tadi kok masih ada ya, apa nggak ada efek jerah ini gitu. Ini yang mungkin menjadi pertanyaan kita, sebenarnya perilaku masyarakat itu sebenarnya apa nggak takut lagi oleh hukum atau seperti apa gitu. Kan ini sebenarnya gitu. Jadi kita harus melihat dari dua sisi itu juga gitu. Karena kalau berbicara ekonomi biasanya memang selalu dari situ saja, kami butuh dengan ekonomi. Tapi kan kalau untuk kebutuhan secara keluarga barangkali pribadi, ya masa sampai menebang hutan banyak dan sebagainya gitu. Pasti ada hal-hal yang di luar itu sebenarnya gitu. Jadi kesadaran masyarakat sangat penting ya Pak ya. Kesadaran masyarakat sangat penting. Baik, saya ke Pak Herianto. Pak Herianto, tadi kalau kita bahas selalu itu perhutanan sosial untuk bisa memanfaatkannya. Tapi ada tadi kita sudah bicara juga dengan Pak Oding, ini ada hutan adat. Nah, kalau ini bagaimana Pak mekanismenya? Hutan adat itu adalah merupakan salah satu bagian dari perhutanan sosial yang termasuk dari P9 itu ya. Jadi masyarakat adat itu sangat dihargai. Mulai dari Undang-Undang 41 kan. Di Undang-Undang 41 itu khusus bahwa hutan adat dihargai dan itu memang ada mekanisme. Nah, mekanisme itu pertama mungkin harus ada pencadangan. Nah, apabila mekanisme pencadangan sudah dilakukan, kemudian kabupaten itu sudah memiliki perda mengenai hutan adat, baru bisa Menteri Kehutanan itu memberikan perizinan, memberikan hak kelola hutan adat. Hanya hak kelola Pak untuk berjangka waktu atau hak kelola selamanya. Okay. Jadi itu adalah hak kelola diberikan kepada masyarakat adat. Nah, masyarakat adat, nah untuk hutan tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena tetap statusnya merupakan kawasan hutan, tetapi bukan hutan negara, tetapi langsung dikelola oleh masyarakat adat. Jadi kan kita tahu ada yang namanya hutan negara, kemudian ada hutan milik. Hutan milik ini hutan hak. Nah, di tengah-tengah antara hutan milik dengan hutan negara ini adalah namanya hutan adat. Karena apa? Komunal yang memiliki. Inilah penghargaan dari pemerintah untuk itu. Tapi memang tetap harus menggunakan mekanisme, harus ada perda yang menetapkan bahwa masyarakat adat itu seperti misalnya di Kembangan Sundutan ada masyarakat adat Pandumaan Sipitu Huta. Nah, itu salah satu contohnya. Tuh. Barangkali itu yang bisa. Kemudian gini, saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sekarang berusaha juga untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi walaupun nanti mungkin 5 tahun ke depan baru bisa dipanen, yaitu macadamia nut. Macadamia nut itu kemarin Bapak Gubernur sudah memberikan secara simbolis untuk tahun ini masing-masing antara 5.000 sampai 10.000 batang kepada masing-masing kabupaten pada waktu pramusrenbang yang ada dilaksanakan di Parapat untuk ditanam di kawasan hutan di Danau Toba. Nah, itu macadamia nut itu menghasilkan semacam kacang
yang harganya cukup mahal, bahkan hampir lebih mahal mungkin daripada kacang mete. Dan itu aslinya dari Australia. Nah, ini insya Allah mungkin kalau 4 tahun kemudian itu akan bisa menghasilkan dan memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat yang menanam. Baik, jadi cukup besar sekali perhatian Bapak Gubernur untuk dalam hal kehutanan ini, Pak. Ya, itu merupakan istilahnya perintah Pak Gubernur kepada kami kehutanan untuk kepada masyarakat supaya masyarakat itu tertarik menanam. Jangan kami cuma menanam, tapi kami tidak bisa dapat hasil. Nah itu. Jadi kita tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini tentunya yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk bagaimana bisa hutan itu bernilai ekonomi untuk masyarakat di sekitarnya. Pak Oding, kita di akhir nih Pak Oding, saya berikan mungkin sekitar 2 menit untuk Pak Oding. Apa yang mau disampaikan untuk kita semua, masyarakat di Sumatera Utara khususnya, agar hutan ini bisa benar-benar menjadi penopang dalam kehidupan kita semua? Singkat saja Pak. Baik, saya kira sebagaimana kita sebut penopang, penopang itu kan berarti penyangga, gitu ya, alas gitu. Maka kalau penyangga alas dasar ini rusak, pasti yang di atasnya rusak. Begitulah kita harus melihat hutan. Kalau hutan ini rusak, apapun nanti yang berhubungan dengan hutan pasti akan mengalami kerusakan. Oleh karena itu saya kira saya mengajak kepada kita semua, satu, mari kita memelihara dan menjaga hutan, gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan memelihara dan menjaga hutan itu kita akan memperoleh manfaat dari hutan itu, gitu. Karena kalau nanti berbicara kalau dihitung ekonomi memang akan selalu kecil. Tidakkah sadar oksigen yang kita peroleh, air yang kita dapatkan, rasa nyaman yang kita peroleh itu sebenarnya karena keberadaan hutan. Kita bisa membedakan pergi ke hutan misalkan dengan pergi yang ke tidak hutan, itu beda banget. Makanya kalau kakak tadi sampaikan, kenapa kok banyak orang yang pergi ke hutan berwisata? Ya karena itu di situ kesejukan misalnya ada. Gitu. Nah itu kita harus jaga hutan itu ya Pak ya. Persis. Oleh karena itu saya kira di dalam kesempatan ini mari kita sama-sama untuk menjaga dan memelihara hutan demi kebermanfaatan bagi kita semua, baik nanti secara ekonominya, ekologinya maupun sosialnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ke Pak Herianto terakhir Pak, apa yang mau disampaikan dari Kadis nih Pak untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya dalam hal menjaga hutan Pak? Nah, singkat saja Pak. Saya berharap masyarakat itu mencintai kawasan hutan. Karena begini ya, pandemi ini sebenarnya memberikan berkah bagi kita di dalam Provinsi Sumatera Utara, dalam negeri. Kita tahu dulu waktu zaman tidak pandemi, yang punya uang itu pasti kemana liburan? Singapura, Thailand, Hong Kong dan sebagainya. Nah, tetapi apa sekarang? Kemana liburan? Ke Parapat. Kemana liburan? Ke Bali. Kemana liburan? Ke Karo. Ke Karo pun sekarang bukan lagi ke daerah-daerah yang artinya punya lokasi yang wah, tetapi lebih mendekat kepada alam. Ke Bukit Lawang. Nah, itu apa? Hutan. Iya. Nah, itulah kemanfaatan hutan sekarang ini. Jadi sekarang ini itu mungkin berkah pandemi. Nah, untuk itu marilah kita jaga. Hutan itu memiliki manfaat yang yang sangat besar bagi kita. Jadi saya berpesan juga kepada kita semua, bagi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tangan terbuka memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berperan dalam mengelola kawasan hutan secara legal. Bantulah kami dengan cara mengelola kawasan hutan secara legal, menjadi penjaga kawasan hutan agar masyarakat bisa sejahtera, hutan kita bisa lestari. Dan masyarakat bisa juga langsung datang ke Dinas Provinsi Sumatera Utara untuk mengurus perizinan tadi ya Pak. Apa saja Pak syaratnya bisa diulangi mungkin kepada masyarakat untuk bisa agar datang ke sana untuk mengurus perizinan? Yang jelas masyarakat yang berada di dalam kawasan, yang berada dan di sekitar kawasan hutan, itu yang paling utama. Kemudian mereka punya lokasi yang ingin dijadikan wilayah kelola. Nah, yang paling penting harus clean dan clear. Nah, kalau tidak clean dan clear, kita gabung. Kita cari solusi. Nah, ini sekarang saya selaku Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, saya punya kewenangan untuk menolak ataupun menerima pengajuan perizinan kawasan. Baik, terima kasih Pak Herianto. Mudah-mudahan nanti masyarakat setelah ini bisa terbuka dan datang ke Provinsi Sumatera Utara untuk bisa melestarikan hutan juga. Terima kasih Pak Oding sudah bersama kami hari ini. Terima kasih Bapak-bapak kami para narasumber. Terima kasih pemirsa, demikianlah Sumut Menyapa hari ini membahas bagaimana hutan menjadi penopang hidup. Mudah-mudahan kita semakin sadar untuk menjaga hutan kita semua karena hutan itu banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.